Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, mari kita mulai. Sebelumnya mohon izin Pak Gede sudah bergabung, Bapak narasumber juga. Dari SPMI Pak Heri belum ya Pak? Oke, mungkin dalam persiapan barangkali. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat sehat yang telah diberikan sehingga kita semua dapat mengikuti acara training pagi hari ini. Baik, terima kasih kepada para peserta untuk mengikuti training pagi ini yang sudah melakukan registrasi dan berpartisipasi dan sharing bersama. Perkenankan saya Lulu Nur Rahmawati selaku moderator untuk memandu acara pagi ini hingga selesai nanti. Kami informasikan bahwa training pengembangan kompetensi PPPI pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 kali ini bertema penyusunan rencana pembangunan jangka panjang RPJMD Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Bapak Dr. Andes Inyoman Sunate MPD. Beliau ini adalah perencana ahli utama dari Bapeda Kabupaten Jemberana, Provinsi Bali, dan juga sekaligus beliau adalah Ketua Pusat Advokasi Kebijakan PNPPPI. Perlu kami sampaikan bahwa training pengembangan kompetensi PPPI ini diselenggarakan oleh Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia, PNPPPI, yang bekerja sama dengan School of Planning and Management Indonesia, SPMI, yang diorganisir oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Perencana, Center of Excellence. Baiklah. Selanjutnya perkenankan saya untuk membacakan rangkaian acara hari ini. Diawali dengan pembukaan, kemudian mendengarkan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Mars PPPI dan dilanjutkan dengan laporan Ketua Pusat Pengembangan oleh Bapak Agus Salim dan overview training SPMI yang akan disampaikan oleh Bapak Direktur SPMI, Bapak Heri Suhermanto. Semoga nanti sudah bisa bergabung. Kemudian sambutan sekaligus pembukaan oleh Bapak Ketua Umum PNPPPI, Bapak Dewa Gede Sutihammerta. Dan dilanjutkan nanti acara inti training penyusunan rencana pembangunan jangka panjang RPJMD Provinsi, Kabupaten, dan Kota oleh Bapak Dr. Andes Inyoman Sunate MPD. Setelah itu nanti diskusi dan tanya jawab dan diakhiri tutup dengan closing statement oleh Bapak Ketua Umum PNPPI. Semoga masih bergabung nanti Bapak. Siap. Yeah. Baiklah, demikian susunan acara training kita pada pagi hari sampai siang hari ini nanti. Sebelum kita mulai masuk ke acara inti nanti, mohon izin untuk kami informasikan bagi peserta bahwa selama acara nanti berlangsung, mohon untuk mematikan suara atau mute demi kelancaran berjalannya acara nanti. Kemudian pada sesi tanya jawab nanti peserta dapat melakukan diskusi dengan cara bertanya dengan cara menulis pada kolom chat yang akan kami bacakan pada sesi tanya jawab, atau dapat juga melalui raise hand bagi peserta yang akan bertanya secara langsung. Nanti langsung saja ya Pak Nyoman ya. Ya, siap. Akan dijawab oleh Pak Nyoman. Nanti akan kami persilahkan untuk tanya jawabnya. Kemudian materi training nanti akan kami share melalui WA group ya, jadi tidak di kolom chat. Jadi peserta yang sudah dalam grup nanti bisa mendownload di materi yang kami share. Dan peserta mohon nanti mengisi juga daftar presensi dan form evaluasi yang akan kami share sekitar pukul 11 nanti. Mohon dapat untuk mengisi. Baiklah, Bapak Ibu semua, jadi mari kita awali kegiatan pada pagi hari ini.
Dan berdoa untuk kelancaran acara serta kesehatan dan keselamatan kita bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dipersilahkan. Selesai. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan dari Ketua Pusat Pengembangan Kompetensi Perencana Center of Excellence. Nah, kepada Bapak Agus Salim, kami persilahkan, Pak. Ya, terima kasih Mbak Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sehat buat Bapak Ibu semua yang terhormat Bapak Ketua Umum BNP PPI, Bapak Dewa Gede Sigamerta, yang kami hormati juga Pak Kapus Kebijakan ya, Advokasi dan Kebijakan BNP PPI, Pak Nyoman Sunarta, yang saat ini nanti kita selaku narasumber. Kemudian ini juga yang terhormat Pak Heri Suhermanto sudah gabung ini Mbak Lulu dari Direktur SPMI. Ya, sehat Pak. Oke, terus kemudian Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom meeting di pagi hari ini semoga sehat semua ya. Oke, jadi laporan singkat dari kami. Ini juga sudah ada juga ini Pak Sekjen nih. Apa kabar Pak Sekjen? Selamat pagi Pak Sekjen. Oke, baik. Baik. Ya, saya lanjutkan ya Pak. Oke, jadi laporan singkat kami bahwa training pada pagi hari ini merupakan training yang kedua pada periode semester pertama ini ya 2023. Kita sebagaimana yang sudah pernah kami uraikan pada training pertama dulu, kita membagi beberapa jenis training gitu. Nah, kemudian untuk training reguler Sabtuan itu seperti biasa kembali hadir itu setiap Sabtu nanti. Dan fokus kita pada semester 1 ini memang pada penyusunan berbagai jenis dokumen perencanaan gitu, karena memang periode saat ini periode transisi gitu ya. RPJMD-nya juga banyak yang transisi atau RPD gitu, dan kita menunggu sampai 2024 gitu. Nah, kemudian pada saat yang sama itu juga periodisasi RPJP, RPJPD kan gitu ya, sehingga banyak transisinya, bahkan jabatan kita yang saat ini jabatan fungsional perencana juga transisi gitu ya. Fungsional secara umum lah ya. Fungsional tertentu secara umum gitu, semua transisi itu. Berarti dosen, guru juga ini juga transisi semua gitu. Dan ini kemarin rame gitu ya Pak Ketum dan Pak Nyoman itu rame. Ya. Sebetulnya itu sebelumnya sudah tahu ya kira-kira nanti seperti apa gitu. Hanya saja kemarin goalnya gitu ya ketika Permenpan nomor 1 tahun 2023 itu muncul gitu kan, itu yang saat ini menjawab berbagai spekulasi dan sebagaimana yang kita prediksi gitu kan. Bahkan implikasinya dengan kita itu juga sebagaimana yang kita prediksi saat ini masih pakai dupak dan terakhir kan gitu. Ya. Itu yang kemudian kita antisipasi semua. Nah, kemudian mulai tahun ini kita akan istilahnya say goodbye ya pada say goodbye. Saya sampaikan ke sini Pak Ketum, saya sampaikan ke teman-teman tim penilai di Kota Jogja Pak. Jadi teman-teman tim penilai itu pertama ini untuk menilai gitu, tapi tahun depan sudah nggak ada. Jadi teman-teman itu merupakan bagian dari sejarah, saya bilang gitu Pak. Jadi tetap harus semangat kan gitu ya. Jadi kita bagian dari sejarah dupak terakhir saya bilang. Karena ini pertama dan terakhir gitu. Nah, ini juga saya harap dari Bapak Ibu semua yang kemarin capek-capek untuk mengumpulkan berkas penilaian, anggap saja kita juga sudah mencetak sejarah gitu ya. Tahun depan kita akan merindukan itu gitu. Apapun nanti ya instrumen pengganti dari dupak dan prediksinya juga kita prediksikan gitu ya. Tetap akan ada kontrol untuk mengukur kualitas output kan gitu ya. Perencana gitu. Tapi apapun itu dupak dupak jadi sejarah gitu. Nah, harapan kami itu semoga Bapak Ibu semua masih semangat gitu ya. Seperti yang sampaikan Pak Nyoman tadi ya, bahwa sebetulnya ini juga dalam berbagai aspek nanti mungkin juga akan lebih baik gitu ya positioning perencana gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, dengan adanya transisi tadi itu semua coba kami capture, kami akomodir dalam berbagai jenis training tadi gitu. Nah, saat ini kita sedang adakan konsolidasi dengan antara PPPI dengan SPMI itu istilahnya mengadaptasi beberapa training yang baru gitu, termasuk nanti training offline gitu. Termasuk ini nanti yang akan disampaikan Pak Nyoman gitu terkait dengan penyusunan RPJPD itu juga kita antisipasi kemungkinan kalau memang ada beberapa daerah yang nanti
secara lebih fokus gitu dalam bentuk tim tentunya itu membutuhkan peer review gitu setidaknya atau membutuhkan advice atau membutuhkan supervisi dalam bentuk training gitu. Kita juga sedang menyiapkan itu gitu. Dan ketika briefing kemarin kita juga sedang mendiskusikan dengan Pak Nyoman dengan Mbak Lulu ini kira-kira antisipasi nanti antara bulan kalau yang RPJPD itu kebetulan Mei ya kita agendakan Pak Nyoman itu. Kalau yang Februari itu belum masuk itu. Nah, ini mudah-mudahan nanti juga hari ini mungkin coba kita eksplor berapa jauh itu dibutuhkan. Kira-kira seperti itu. Itu mungkin laporan dari kami. Akhir kata semoga training pada pagi hari hingga siang hari nanti lancar dan Bapak Ibu membawa manfaat dari training yang akan kita jalankan ini. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus atas laporannya. Memang benar ya Pak. Dupak kemarin adalah dupak terakhir dan tim penilai juga tim penilai awal dan terakhir koordinasi dengan Pak Agus dengan ini ya Pak. Jadi bagian dari sejarah lah. Baiklah Ibu semuanya, berikutnya kami sampaikan selanjutnya adalah overview training yang akan disampaikan oleh Direktur SPMI. Kebetulan beliau sudah hadir. Pada Bapak Heri Sermanto, kami persilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Eri. Berjumpa lagi mantan ketum pertama yang AP2I. Baik, kita melampaui periode itu ya Pak ya bersama ya. Menggagas awal. Masya Allah. Ya, terima kasih. Jadi RPJP ini memang salah satu mandat yang ditugaskan kepada para perencana khususnya. Dan ini merupakan hasil paling tidak dari amandemen ya keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana kita sudah tidak ada lagi GBHN dan periodenya adalah 2005-2025, baik RPJPN maupun RPJPD periodenya sama pada waktu itu. Nah sekarang kita akan menghadapi sebentar lagi ini, paling tidak 2 tahun lagi lah. Atau 2 tahun kurang. Kita akan memasuki era 2000 sampai 2045 barangkali, prediksinya demikian. Ini silakan nanti detailnya Pak Nyoman akan lebih paham mengenai hal ini ya. Nah, kita juga memiliki agenda-agenda yang sangat ketat ya untuk bisa melaksanakan pembangunan, apalagi sekarang nanti ada pemilihan kepala daerah secara demokratis dan bersama-sama ya. Hampir bersamaan dengan pemilihan presiden secara langsung. Dimensi-dimensi ini barangkali akan mempengaruhi pengembangan atau penyusunan RPJPD. Tapi paling tidak RPJPN-nya harus siap dulu, ya, karena ini mandat undang-undang ini ya, undang-undang. Apakah Undang-Undang 17 tahun 2025 ini, 2024 ini masih akan dipakai nggak ini? Ini persoalan tersendiri ya. Karena kan itu undang-undang mengenai RPJPN ya, yang akan menjadi acuan bagi, mungkin akan ada undang-undang baru dari sistem politik pemerintahan yang baru ya. Artinya lembaga legislatif akan menyiapkan juga itu bersama-sama dengan eksekutif. Nah, disinilah agenda-agenda penting setelah adanya amandemen keempat tersebut, mendorong berbagai macam upaya-upaya reformasi. Nah, upaya-upaya reformasi ini mau tidak terlepas dari cita-cita nasional, cita-cita daerah juga, tujuan nasional, tujuan daerah juga, tugas pokok apa yang harus dijalankan oleh pemerintah, ya, secara umum maupun secara khusus, ya. Nah, di sini ada keinginan juga agar kegiatan pembangunan tetap bisa berjalan secara efektif, efisien, dan memiliki sasaran. Ya,
maka oleh karena itu diperlukan suatu perencanaan pembangunan. Dimensinya tadi saya katakan, dimensi jangka panjang 20 tahunan, dan dimensi 5 tahunan nanti sesuai dengan pemilihan kepala daerah dan presiden tentunya, dan dimensi rencana jangka pendek. Cukup berat beban bagi para perencana, pemerintah khususnya, karena dimensi-dimensi ini harus dikerjakan pada suatu saat, khususnya nanti pada peralihan pemerintahan ya 2025. 3 hal ini harus dilaksanakan. Ini merupakan pekerjaan rumah yang luar biasa. Ya, yang luar biasa. Apalagi di daerah nanti bebannya sangat berat. Di situ akan banyak sekali pilihan-pilihan yang menjadi opsi ataupun alternatif yang harus menjadi kadang-kadang menjadi tindakan. Yang ini yang kadang-kadang apakah ini bisa menjadi modal dasar bagi daerah, bagi pemerintah nasional untuk menyiapkan satu pembangunan yang menyejahterakan masyarakat atau tidak. Jadi ini agenda-agenda seperti ini akan memenuhi ruang lingkup suatu perencanaan jangka panjang yang 20 tahunan tadi, yang juga harus merupakan satu kesatuan dari tata cara pencapaiannya, di mana ada bertahap. Ditahapkan secara menengah dan secara tahunan. Ya. Inilah nanti kira-kira apa yang harus dilakukan oleh unsur penyelenggara pemerintah dan masyarakat khususnya, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Saya kira itu, saya tidak akan berpanjang lebar, karena yang terpenting di sini adalah bagaimana kita semua bisa menggiring suatu proses transformasi struktur, baik sosial, ekonomi maupun ruang nantinya, dari suatu masyarakat sehingga menjadi masyarakat yang lebih sadar, apakah tujuannya menjadi suatu knowledge ekonomi ataupun menjadi apa ya, saya tidak tahu apakah nanti tahun 2045 apakah saya masih ada, saya juga nggak tahu. Tapi paling tidak dalam kerangka 20 tahunan ini ada suatu generasi yang sekarang ini kita kenalkan generasi milenial atau generasi Z, itu nanti akan mengisi ruang-ruang pembangunan yang kita siapkan, yang kita rencanakan pada saat ini. Dan mudah-mudahan visi seperti ini melekat di lingkungan, katakanlah, seluruh komponen masyarakat, stakeholder pembangunan, khususnya para perencana pembangunan pemerintah. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri atas overview-nya. Memang tahun ini ya Pak terberat ya, dari penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD bersamaan. Baik, nanti kita dengarkan dari Pak Nyoman ya terkait penyusunan RPJPD akan seperti apa. Baiklah, selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Dr. Andes Idewa Gede Sudihamreta, MPM, untuk NPPI untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara Bapak terkait kompetensi pada pagi hari ini. Pada Bapak Gede Sudihamreta, kami persilakan. Baik, Ibu Lulu Nur Rahmawati. Saya panggil yang lebih akrab Mbak Lulu gitu ya. Iya Bapak. Baik, saya lihat di sini peserta sudah semakin banyak, ada 70 lebih ya. Saya dapat laporan dari kawan-kawan SPWI, kurang lebih ada 97 ya yang berkenan hadir sebenarnya, yang mendaftar gitu ya. Baik kawan-kawan semuanya, kawan-kawan anggota PPPI yang hadir di dalam training ini. Seperti biasa, kebetulan di kawasan saya, daerah selatan ini mendung ya. Saya nggak tahu di kawasan Bapak Ibu sekalian. Ini nggak ada matahari ini. Di tempat kami juga agak mendung Bapak. Kayak masih jam. Apalagi Mas Randy itu. Daerah Bogor, daerah hujan ya, sejuk betul di Bogor ya. Di Sentul ya Mas Randy ya. Baik. Seperti biasa, agar kita nggak mendung juga suasananya gitu ya, teman-teman semuanya, mari kita rame-rame. Salam perencana, salam perencana, maju PPPI.
Pak Nyoman sendiri suaranya kedengaran itu. Ya. Peserta kayaknya nggak ada yang kelihatan nih wajahnya nih. Salam perencana bangkit PPPI. Salam berencana bangkit PPI. Gitu. Ayo semangat. Ini mau apa? Dinamika politik lagi rame ini, kita ikut rame lah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam Om sejahtera, Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi kawan-kawan semuanya, jumpa lagi dalam training reguler pengembangan kompetensi. Hari ini topiknya adalah penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD, provinsi, kabupaten, dan kota. Tidak terasa, sejak training ini dibuka tahun lalu, memasuki training yang ke-23. Ya. Jadi training kedua tahun 2023 ini. Jadi terima kasih teman-teman masih semangat mengikuti training yang kita rancang bersama untuk kepentingan bersama. Jadi dari kita untuk kita gitu ya. Terima kasih. Hari ini turun gunung adalah sumber mentor senior Pak Nyoman Sundata ini luar biasa. Jadi beliau ini perencana ahli utama, tadi sudah dikenalkan oleh Bu Lulu dari Kabupaten Jembrana. Jadi kawan-kawan sudah banyak tahu tahun kalau nggak salah 90-an ya, 90 atau 2000-an gitu. Jembrana ini luar biasa. Mendunia 2000-an, ya. tahun 2000-an. Pada waktu itu bupatinya Pak siapa namanya? Pak Winase, Pak Gede Winase. Sekarang anaknya wakil bupati. Dokter Gigi, Pak Winase. Banyak sekali dari daerah, dari seluruh penjuru belajar ke Jembrana ya, tentang inovasi dan lain sebagainya. Jadi Pak Nyoman ada di sana ya. Di samping itu beliau juga sebagai kapus telahan dan advokasi kebijakan di pengurus nasional di PPPI. Nah, sebagai Master of Trader, moderator ini juga saya jumpa lagi Ibu Lulu Nur Mawati. Terima kasih Mbak Lulu. Repotin terus ini. Beliau ini perencana ahli media dari Kabupaten Bantul, pengurus PPPI Komisariat DIY. Jadi saya mengucapkan terima kasih Pak Nyoman Sundata, Bu Lulu, Mbak Lulu. Jadi saya tahu ini hari libur ya, harusnya berkumpul dengan keluarga, tapi semangat untuk berbagi pengetahuan dan pengalamannya untuk kita semua, para anggota PPPI di seluruh Nusantara. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Pak Agus Salim, beliau Direktur Pengembangan Kompetensi Perencana PNPPI, bersama kawan-kawan Center of Excellence ya. Terima kasih juga kepada senior saya ini Pak Profesor Heri Suhermanto sebagai Direktur Lembaga Pengembangan Perencana dan Manajemen Pembangunan Indonesia, School of Planning and Management Indonesia SPMI. Tadi Pak Nyoman sudah memperkenalkan, beliau ini adalah Ketua PPPI pertama, dulu namanya AP2I. AP2I. Ya, jadi beliau ini penggagas berdirinya AP2I atau PPPI. Terima kasih Pak Heri Suhermanto. Kawan-kawan peserta training yang saya hormati, mengapa training RPJPD ini kita angkat menjadi topik penting hari ini? Jadi kami dengan teman-teman di PNPPI sedang meramu waktu itu apa ini training yang penting untuk kita semua gitu ya. Tadi Pak Heri Suhermanto sudah menjelaskan, mereview gitu ya. Pertama ini terkait dengan konstitusi ya. Jadi ada perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kita tidak memakai lagi dulu ada garis-garis besar haluan negara ya. Jadi Indonesia masih tetap memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Alasan kedua, kawan-kawan semuanya, kita tahu bahwa pasal 13 ayat 1 Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional mengamanatkan rencana pembangunan jangka panjang nasional ditetapkan dengan undang-undang.
Nah, ini landasan yuridis. Yang ketiga, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Heri Suhermanto terkait dengan adanya Undang-Undang 17 tahun 2017 tentang RPJPN 2005 sampai 2025. Nah, ini pada tahun 2025 sebentar lagi akan berakhir, habis masa berlakunya. Di samping itu, pada tahun 2024 akan diadakan hajatan nasional. Tadi disampaikan oleh Pak Heri Suhermanto juga, pemilihan presiden, legislatif, dan sebagainya. Jadi sungguh-sungguh hajatan yang fenomenal, mungkin terbesar di seluruh dunia barangkali ya, Indonesia ini, penyelenggaraan pemilu serentak ini. Nah, dengan hal tersebut, trading ini sangat relevan dengan dinamika pembangunan saat ini, dan sangat dibutuhkan bagi para fungsional perencana, baik di tingkat pusat maupun daerah. Saya ingin menyampaikan bahwa di tempat kami, di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, sejak 2 tahun yang lalu, sudah mulai menyiapkan prakarsa strategis penyusunan RPJPN 2025, RPJPN 2025 sampai 2045, juga RPJMN 2025-2029. Nah, sampai saat ini sudah ada beberapa kali putaran forum-forum RPJPN 2025-2045, termasuk juga RPJMN. Jadi saya pikir daerah-daerah juga sudah mulai bergerak menyiapkan kajian-kajian RPJPD dan RPJMD. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita juga berharap ke depan PPPI bisa menjadi katalisator mengharmonisasi dokumen-dokumen perencanaan pembangunan nasional dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional. Yang selama ini kita ketahui bersama masih ditemukan adanya disharmoni, sehingga target-target capaian pembangunan tidak mudah tercapai. Tidak hanya harmonisasi dokumen, yang tidak kalah penting adalah bersama-sama dalam mengawal pelaksanaan rencana pembangunan. Kita harapkan mengingat peran strategis para perencana ke depan semakin strategis, peran kedua hal di atas tadi itu sangat penting. Bapak Ibu sekalian, semoga melalui training singkat ini, peserta memahami prinsip-prinsip dan isi-isi dari bab-bab dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, baik jangka panjang maupun jangka menengah. Khusus hari ini kita berbicara dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, sampai kepada penetapan indikator, output, outcome, dan seterusnya. Nanti secara detail akan dikupas tuntas oleh Pak Joman Sudata. Kawan-kawan peserta training yang saya hormati, waktu hanya 3 jam ya. Ini tidak cukup untuk membahas secara tuntas pemahaman penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang ini. Nah, untuk itu, untuk lebih dalam mempelajari RPJPD, perlu ada praktek langsung. Untuk itu, kami di PNPPI menyediakan paket training eksekutif melalui tatap muka langsung. Tadi Pak Kapus, Pak Agus sudah menyampaikan, Pak Agus Salim. Silakan nanti bagi yang berminat, kunjungi web dari mitra kami, yaitu spmi.or.id. Dalam kesempatan yang baik ini, saya juga ingin menyampaikan bahwa banyak sekali masukan yang kami terima dari para anggota PPPI untuk segera mengadakan training offline atau tatap muka terkait dengan kawan-kawan yang sedang menyiapkan diri untuk uji kompetensi. Untuk itu, kami juga bekerjasama dengan mitra SPMI dan juga kawan-kawan di PPPI melalui Kampus Peningkatan Kompetensi Pak Agus Salim, menyiapkan training-training atau semacam tryout menyongsong uji kompetensi. Nah, ini memang menjadi challenge, tantangan bagi teman-teman pemangku jabatan fungsional. Kami memfasilitasi. Semoga teman-teman yang akan ikut uji kompetensi mendapatkan kesuksesan dan berhasil. Ada juga permintaan tatap muka terkait dengan kelas eksekutif juga, yaitu kelas training pembangunan aplikasi internal. Jadi dulu pernah narasumber di sini adalah Pak Nur Samsu dari Gunung Kidul. Kemudian penulisan karya ilmiah
dan publikasi jurnal. Ini sebagai requirement, persyaratan untuk bisa ikut uji kompetensi, dan workshop tim penilai dan administrasi penilaian angka kredit. Jadi, silakan kawan-kawan yang berminat untuk mengikuti materi-materi tersebut dan kunjungi web spmi.or.id. Demikian pengantar singkat dari saya, kawan-kawan semuanya. Trading saya buka, selamat mengikuti trading, sukses untuk kita semua. Salam perencana, bangkit PPPI. Bangkit PPI. Salam perencana, bangkit PPPI. Sepi ini, teman-teman, gimana nih kemarin teman-teman ini? Salam perencana, bangkit PPPI. Salam perencana, bangkit PPPI. Salam perencana, bangkit PPPI. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi, Santi, Om.